Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, alhamdulillah senang sekali Ustazah bisa berjumpa lagi nih, walaupun siang-siang ya. Insya Allah masih pada semangat nih untuk Zoom PAI pada siang hari ini. Ini Mel izin ke kamar mandi. Iya silakan Mel. Boleh ke kamar mandi. Sudah Ustazah. Udah balik lagi. Oke, alhamdulillah. Teman-teman, Ustazah mau tanya dong, minggu kemarin PTS-nya gimana nih? Gampang aja. Kenapa Ustazah? PTS PAI. Gampang Ustazah. Gampang. Beneran. Gampang. Tapi kok nilai-nilainya? Nilainya di bawah 100. Udah dicek belum, Nak? Udah lihat nilainya, Ustazah. Aku udah lihat nilainya. Ustazah nilainya. Udah lihat, Ustazah. Udah dilihat. Aku lihat Ustazah nilainya. Ya, alhamdulillah bagus banyak. Yang kurang bagus masih ada. Berarti untuk kedepannya lebih teliti lagi ya Nak ya dalam mengerjakannya ya. Bisa aja kamu sebenarnya udah tahu jawabannya. Salah ngekliknya ngegeser. Gitu ya. Harusnya jawabannya B, kegeser ke A. Salah deh. Gitu teman-teman lebih teliti. Nah, teman-teman sudah siapkan bukunya belum Nak? Buku PAI. Hari ini kita masuk materi baru ya. Kita masuk materi baru. Ustazah izin share screen. Bentar. Kita lewat satu bab ya. Satu bab dilewatin karena sesuai dengan penyederhanaan kurikulum pandemi. Jadi kita langsung ke pelajaran 5 Nak. Pelajaran 5. Akan dibuka pelajaran 5 itu halaman 47. Buku binder. Perilaku terpuji ya? Ya, betul. Perilaku terpuji. Oke. Sudah kelihatan ya. Naik. Nah, ini dia. Di layar kalian kelihatan nggak Nak? Atau kepotong tulisannya? Kelihatan saja. Kelihatan Ustazah. Kelihatan Ustazah. Ya, kalau gitu. Jadi teman-teman yang belum dibuka, bisa dibuka buku paketnya halaman 47. Nah ini kita hari ini insya Allah mau mempelajari tentang perilaku terpuji. Ini ada tulisannya bagian 1. Jadi pelajaran 5 sama pelajaran 6 itu perilaku terpuji Nak. Ada 2 bab tentang perilaku terpuji. Kalau di pelajaran 5 itu tentang jujur sama hormat dan patuh kepada orang tua, guru, dan sesama anggota keluarga. Nah, kalau yang di pelajaran ke-6 itu ada 3, ada saling menghargai, sikap sederhana, sama terakhir itu sikap ikhlas. Nah, untuk hari ini kita pelajari satu hal dulu ya, yaitu tentang jujur. Nah,
Jujur. Jadi tujuan kamu mempelajari yang jujur ini adalah agar memahami makna perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari, dan kamu diharapkan nih mampu menunjukkan, mampu membiasakan diri untuk berperilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Nah, oke, kita lanjut ya. Nah, makna jujur. Jadi jujur itu adalah jika perkataan atau pernyataan sesuai dengan kenyataan yang sesungguhnya, ya. Jadi nggak dibuat-buat, nggak ada yang ditambah, nggak ada yang dikurangin. Nah, itu makna jujur. Nah, kalau misalkan di Kamus Besar Bahasa Indonesia, jujur itu artinya lurus hati, nggak bohong, nggak curang, tulus, ikhlas, gitu. Kalau di bahasa Arab, jujur juga sinonim sama artinya dengan benar. Jadi salah satu ciri yang paling menonjol dari Nabi Muhammad apa teman-teman? Yaitu sidik ya. Sidik itu artinya, ada yang tahu arti sidik? Sidik itu artinya Terpercaya, Ustazah. iya, terpercaya. Karena beliau jujur ya. Jujur, atau bisa juga sidik itu benar gitu. Nah, jadi jujur ini merupakan cermin kepribadian seorang muslim. Kalau misalkan dia suka bohong, berarti dipertanyakan nih, ini muslim yang baik atau enggak nih kira-kira, gitu teman-teman. Nah, ini Ustazah ambil contoh kisah kejujuran dari Ka'ab bin Malik. Ini kan kalau di sini ceritanya di halaman 47 itu ceritanya dibuat-buat ya. Kalau ini ceritanya asli. Kisah dari Ka'ab bin Malik. Siapa yang mau baca? Sebentar, Ustazah share dulu kisahnya. Ada di sini. Oke, yang mau baca boleh raise hand, nak. Yang mau bacain. Oke, Talita mau baca nih. Ustazah share. Oke, silakan Kak Talita. Iya, Ustazah. Yang manfaat jujur itu ya, Ustazah. Dari apa saja, dari kisah kejujuran? Kisah kejujuran. Ini dari sini nih. Kisah kejujuran. Gimana, Ustazah? Ah ya, kisah kejujuran Ka'ab bin Malik. Manfaat jujur itu memang terkadang tidak langsung bisa dinikmati. Tidak jarang buah kejujuran harus didahului dengan kepahitan dan kesulitan. Namun dengan tetap sabar dan kejujuran pasti akan tiba masa kita merasakan keindahannya. Ka'ab bin Malik, salah satu fakta sejarah yang membuktikan hal tersebut, saat absen dalam perang Tabuk, ia bisa saja lolos dari hukuman dengan cara merekayasa alasan agar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dapat memakluminya. Oke, namun cara bentar. Nah, jadi Ka'ab bin Malik itu absen dalam perang Tabuk. Absen itu maksudnya dia tidak hadir, ya. Jadi ini ketika sahabat-sahabat yang lain bersama dengan Rasulullah perang Tabuk. Nah, si Ka'ab bin Malik ini dia nggak ikutan, gitu. Dia nggak ikutan perang nih, karena mungkin dia takut. Jadi dia itu nggak datang perang. Nah, sebenarnya Ka'ab bin Malik ini kan bisa aja kan ya ngarang cerita ke Rasulullah, bisa aja ngeles bilang, aku tuh begini begitu, gitu. Pokoknya bikin alasan lah supaya dapat dimaklumi Rasulullah. Nah, lanjut ceritanya dari yang namun ngepres. Halo? Tidak, sinyal. Oke, alhamdulillah. Maaf ya, Nak, tadi ustazahnya kepental. Ini baru masuk lagi. Oke, Talita bisa dilanjut ceritanya sebentar, Ustazah. Oh, yang jadi hostnya siapa, Nak? Theo ya? Theo bisa minta tolong. Ustazah. Iya. Hostnya pindah ke Theo. Theo bisa minta tolong nggak jadiin Ustazah host? Nggak ngerti, Ustazah. Kamu klik yang partisipan. Yang mana, Ustazah? Klik partisipan yang ada gambar orang itu loh. Gambar orang 2 biji. Partisipan.
Terus nge-like lagi. Ah. Oke lah. Kita pakai tethering saja. Begitu. Alhamdulillah udah masuk betulan. Taya udah bisa jadi ustazah host nggak, Nak? Juga mau share screen. Oke, alhamdulillah. Makasih, Taya. Oke, makasih ya. Baik, teman-teman, kisahnya Ka'ab bin Malik kita lanjutkan kembali ya. Talita, coba dilanjutin, Nak. Dari yang namun, cara kotor itu. Iya, Ustazah. Namun, cara kotor itu tak ditempuhnya. Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dalam kitab Al-Tawabin mengupas kisah Ka'ab bin Malik berikut. Seperti biasanya, Rasulullah SAW paling senang mengadakan perjalanan pada hari Kamis. Ka'ab sebenarnya bertekad untuk ikut serta dalam pasukan yang menuju ke Tabuk. Pada Kamis pagi, pasukan Islam akan berangkat. Ka'ab pun pergi ke pasar untuk membeli perlengkapan yang digunakan dalam perang nanti. Dipikir setelah barang yang dibutuhkannya terbeli, ia akan segera menyusul rombongan pasukan Islam. Sayangnya hari itu barang yang dibutuhkannya tak kunjung ditemukannya di pasar. Ka'ab pun menunggu esok hari dengan harapan barang yang dibutuhkannya tersedia, namun barang-barang yang dicarinya tak kunjung tersedia. Pada hari ketiga, keempat, dan berikutnya, keadaan tak berubah. Sampai akhirnya, Ka'ab tak bisa lagi menyusul pasukan yang dipimpin Rasulullah SAW, ungkap Ibnu Qudamah. Ka'ab sebenarnya tak ada niat untuk menghindar dari perang Tabuk. Betapa gelisahnya saat menyadari tak bisa bergabung dengan Rasulullah dalam pertempuran itu. Hatinya begitu sedih, ia sungguh menyesal karena telah lalai mempersiapkan perlengkapan perang. Rasulullah SAW dan pasukannya akhirnya sampai di Tabuk. Nabi SAW yang tak melihat sosok Ka'ab segera bertanya, apa yang dikerjakan Ka'ab bin Malik? Salah seorang menjawab, baju dan selendangnya yang membuat dia tertinggal. Ya Rasul, menurut Ibnu Qudamah, pertanyaan itu adalah sindiran bagi lelaki yang kalah dari kemauan istrinya. Mendengar celetukan itu, Muad bin Jabal segera menyela, tak, sangat buruk apa yang kamu katakan. Demi Allah, wahai Nabi, kami tak melihat darinya kecuali kebaikan. Hingga perang Tabuk berakhir, Ka'ab tak kunjung datang. Di Madinah, Ka'ab terus diliputi kesedihan. Ia sangat menyesal dan takut akan dimarahi Rasulullah SAW. Ka'ab pun pasrah. Satu hal yang diyakininya, yakni kejujuranlah yang akan menyelamatkannya. Rasulullah SAW akhirnya tiba di Madinah setelah masa perang tersebut berakhir. Nabi SAW memaafkan para sahabat yang uzur dan tak bisa bergabung dalam pasukan Islam. Kini tibalah Ka'ab bin Malik menghadap baginda. Bukankah kamu sudah membeli kuda? Tanya Rasulullah. Benar ya Rasul, jawab Ka'ab bertunduk. Rasul kembali bertanya, lalu apa yang membuatmu tak ikut? Demi Allah, sekiranya di sini tak ada orang lain selain engkau, pasti kami akan lari. Kami diberikan kesempatan untuk membela diri. Tapi kami tahu ya Nabiullah, orang tak akan percaya. Mudah-mudahan Allah memberitahu apa yang sebenarnya terjadi pada kami. Ujar Ka'ab. Rasul lalu bertanya, kalau itu sungguh benar kata-katamu, pergilah sampai ada keputusan dari Allah. Ka'ab pun pergi dengan hati yang sangat sedih. Rasulullah SAW melarang semua sahabat untuk berbicara dengan Ka'ab.
Tak ada satupun yang menyapa Ka'ab, seakan-akan tembok dan bumi pun ikut membencinya. Hingga hari ke-40, utusan Rasulullah datang. Ka'ab diperintahkan untuk menjauhi istrinya. Haruskah kuceraikan? Tanya Ka'ab. Utusan Rasulullah itu menjawab, tidak, tetapi jangan mendekatinya. Ka'ab berupaya keras untuk segera lepas dari sanksi sosial itu. Tetapi tak kuasa, Ka'ab pun hanya bisa menangis. Hingga hari ke-50 tiba, Ka'ab melaksanakan sholat fajar di balik Ka'bah. Ia benar-benar bertobat. Ka'ab berdoa dengan air mata berlinang. Tiba-tiba ia mendengar suara dari atas bukit, bergembiralah wahai Ka'ab bin Malik. Ia langsung bersujud dan bersyukur. Kemudian datanglah seorang pria berkuda dan memberi kabar gembira. Ka'ab segera menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di masjid. Bergembiralah wahai Ka'ab, telah datang kebaikan satu hari yang tak pernah terjadi sejak kamu dilahirkan ibumu. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, telah datang dari sisi Allah atau wahyu. Beliau pun membaca surat At-Taubah ayat 117 hingga 119. Tak ada kenikmatan yang lebih besar sesudah berislam bagi Ka'ab, kecuali kejujuran kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitulah kesungguhan tobat Ka'ab, hingga Allah dan Rasulullah mengampuni kelalaian seorang Ka'ab. Nah, gitu teman-teman. Jadi kisahnya Ka'ab bin Malik ya. Jadi Ka'ab bin Malik itu, kalau sahabat-sahabat yang lain ada aja ngeliat, bisa aja kan dia bilang aku sakit atau ya pokoknya bikin alasan lah. Tapi di sini Ka'ab pun jujur gitu ya, Ka'ab cerita yang sesungguhnya terjadi. Kemudian setelah Ka'ab mengatakan sesuai dengan yang sebenarnya, Ka'ab berkata jujur, apa yang terjadi? Yang terjadi ternyata Rasulullah memerintahkan orang-orang itu semuanya, sahabat-sahabat itu memboikot ya. Memboikot itu tidak berbicara dengan Ka'ab. Pokoknya orang-orang pada nggak ngobrol sama Ka'ab, ninggalin Ka'ab sendirian kayak gitu. Sampai-sampai istrinya pun juga dilarang gitu kan, dilarang untuk didekati gitu. Jadi Ka'ab ini sedih banget. Dia sendirian aja, nggak ada yang ngajak ngomong, pokoknya serba sendiri. Nah sampai hari ke-50 tadi ya. Nah jadi di hari ke-50 ini turunlah wahyu. Nah makanya tadi kata Rasul kan setelah datang kebaikan satu hari yang tak pernah terjadi sejak kamu dilahirkan ibumu. Karena ternyata dengan kejujurannya ini, terus dengan hukuman yang dia diboikot itu selama 50 hari itu, ternyata turun wahyu Allah. Turun wahyu Allah ada di surat At-Taubah ayat 117 sampai 119. Jadi di surat At-Taubah itu intinya Allah tuh menerima orang-orang yang bertaubat gitu. Di sini kan Ka'ab bin Malik itu dia sudah mengakui kesalahannya ya, dia tahu dia itu salah gitu, dan dia bertaubat dengan sebenar-benarnya. Dan di situ sampai Allah nurunin wahyu gitu. Ya teman-teman, semoga bisa diambil hikmahnya ya. Sekarang kita kembali lagi nih ke materi kita hari ini tentang jujur. Kita share dulu lagi sebentar. Nah ini tadi ya. Lanjut. Nah ini membiasakan perilaku jujur. Jadi di dalam Al-Quran ada di surat Al-Ahzab ayat 70 dan 71. Sebenarnya di beberapa ayat yang lain juga banyak ya yang memerintahkan kita untuk berlaku jujur. Ini ayat ke-70-nya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Nah, ini hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Gitu. Kemudian ayat berikutnya, yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Niscaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. Dan barang siapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar.
Nah, jadi kita diperintahkan nih kalau kita merasa kita orang yang beriman ya nak ya, kan kita selalu berupaya supaya kita menjadi orang-orang yang beriman ya. Maka bertakwalah kita kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Jangan suka ngibul-ngibul atau jangan suka ngeprank-ngeprank gitu ya. Berkatalah sesuai dengan kenyataan yang sesungguhnya. Kita lanjut lagi. Nah, ini teman-teman, manfaat perilaku jujur. Yang pertama banget nih, dicintai Allah ya. Sudah pasti. Kita tentu saja melakukan jujur itu ya karena kita mau mendapatkan cintanya Allah, mau diridhoi oleh Allah, gitu kan. Kemudian yang kedua mendapatkan kepercayaan orang lain. Dan yang terakhir dan yang paling penting ini mengantarkan kepada kebaikan. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya di hadisnya. Siapa yang mau baca lagi nih? Tadi Talita sudah baca. Yang mau baca silakan raise hand. Oke, Theo mau baca, silakan Theo dibaca nah. Sesungguhnya kejujuran, kebenaran mengantarkan kepada kebaikan, dan sesungguhnya kebaikan mengantarkan ke surga. Sesungguhnya kebohongan, kedustaan mengantarkan kepada kefasikan, kemaksiatan, dan sesungguhnya kefasikan, kemaksiatan mengantarkan kepada neraka. Sesungguhnya seseorang yang benar-benar bersikap jujur benar akan dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur benar. Sesungguhnya orang yang benar-benar bohong di sisi Allah akan dicintai sebagai pembohong pendusta. Dicatat itu nah itu ya, akan dicatat sebagai pembohong atau pendusta. Oke, terima kasih Theo sudah dibacakan. Nah, ini adalah hadis riwayat muttafaqun alaih. Nah, jadi teman-teman, muttafaqun alaih itu maksudnya Bukhari dan Muslim ya. Nah, ini di hadis ini dikatakan bahwa sesungguhnya kejujuran atau kebenaran akan mengantarkan kepada kebaikan. Gitu ya, Nak ya. Jadi, ya kalau kita jujur itu akan mengantarkan kepada kebaikan dan sesungguhnya kebaikan itu mengantarkan ke surga. Jadi dari jujur, kebenaran itu akan mengantarkan kepada kebaikan dan kebaikan akan mengantarkan ke surga. Sedangkan kalau kebohongan, dusta itu akan mengantarkan kepada kefasikan atau kemaksiatan. Dan sesungguhnya kemaksiatan ini akan mengantarkan ke neraka. Gitu. Nah, sesungguhnya seseorang yang benar-benar bersikap jujur, dia mengatakan sesuatu yang benar, pokoknya membiasakan diri berperilaku jujur. Nah, dia akan dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur, orang yang benar. Dan sesungguhnya seseorang yang berbohong di sisi Allah, dia akan dicatat sebagai orang yang pembohong atau pendusta. Kira-kira nih, kita mau dicatat sebagai orang yang apa nak di sisi Allah? Sebagai orang yang baik, orang yang jujur, orang yang benar. Itu. Nah, jadi teman-teman diusahakan nih kita untuk berperilaku jujur dalam sehari-hari ya, nak, dimulai dari hal-hal yang kecil. Kayak gitu. Ustazah. Ya. Iya, siapa? Siapa duluan aja? Ya, silakan siapa? Ada tugas. Ada tugasnya. Ada tugas, Ustazah. Ada. Oke, sampai sini ada yang mau tanyakan dulu nggak selain nanya tugas? Itu Ustazah, aku itu namanya Safa. Ustazah, halaman berapa, Ustazah? Endang, Ustazah. Kenapa bentar, Hania? Kenapa, Talita? Aku ngeliat ada Ustazah Endang. Oh, iya tuh di belakang Ustazah kecil. Kecil nih. Karena efek jarak jauh jadi terlihat kecil. Oh, bukan maksudnya kayak Ada coba gini deh, Ustazah. Iya, kayak bisa diginiin kok. Kecil gitu. Oke, tadi Hania bertanya di halaman berapa? Di halaman 47 nak. Oh, tugasnya. Kalau tugasnya enggak, tugasnya gampang kok insya Allah. Teman-teman sekarang Ustazah minta tolong buka. Bentar. Share. Oke. Lihat di chat nak. Ustazah chat ya. Kalau sekarang halaman 47 nak, Ania.
47 itu sampai 50 tentang jujur. Nah, sekarang teman-teman coba buka deh link yang Ustazah kirim di chat. Sudah, Ustazah lagi aku buka. Iya, aku mau buka, Ustazah. Oh, sudah dibuka. Iya, silakan dibuka linknya yang belum. Padlet yang kata waktu sama kayak kelas 4 ya, Ustazah. Iya, betul Padletnya. Nah, tampilannya Ustazah sambil share screen ya. Tampilannya kayak gini ya. Ya, Ustazah kayak gitu. Ya, Ustazah kayak gitu. Oh, Terus siapa yang udah kayak gitu? Mas Salma baru gabung lagi. Ini Salma linknya. Nah, teman-teman, di pojok kanan bawah itu ada tanda plus ya. Iya. Nah, dipencet tanda plusnya. Terus itu udah nulis tuh subjek. Judulnya itu tulis nama kamu. Misalkan Ustazah nulis Adilan gitu ya. Nah, di bawahnya yang write something beautiful. Nah, ini di sini kamu cerita nak tentang kisah kejujuran kamu masing-masing. Jadi kamu nulis ceritanya. Kejujuran apa, Ustazah? Kenapa nak? Ustazah, aku masuk. Kejujuran apa? Kejujuran yang kamu lakukan. Contohnya pas lagi PTS atau pas lagi ngerjain ulangan. Aduh, ternyata kamu tergoda. Gitu. Tapi itu kan kamu jujur kayak gitu di sini nih. Pokoknya kejujuran apa aja boleh. Boleh zaman dulu, boleh zaman sekarang-sekarang, boleh di rumah, boleh pas dulu masih di... Ustazah, aku nggak bisa dipencet. Apanya nak? Ustazah, aku kan dikirim kan ini aku nggak. Ustazah kan ini aku sempat pakai laptop ke aku. Aku kan masuk lagi pakai HP biar aku bisa masuk ke sini lagi atau gimana, Ustazah? Boleh bebas, boleh dari laptop langsung, boleh dari HP. Tapi masuknya dari link yang sama, link tadi. Ustazah, kalau aku pakai cara login gimana sih? Aku masuk dulu ya, Ustazah. Ustazah, namanya boleh nama lengkap nggak? Boleh, nama lengkap boleh. Ustazah, Iya. linknya di-share lagi ya, Bro. Oke, aku share lagi. Ustazah, iya kenapa nak? Aku udah copy paste kalau linknya, misalnya Ustazah. begini bisa login, nggak usah bisa dia tulisan namanya tuh. Kalau misalnya kita ngirim nggak annotate. Oh, nggak apa-apa kalau annotate, tapi subjeknya kan nama kalian. Ustazah, linknya boleh taruh di itu nggak? Ditaruh di grup. Oh, Ya, Ustazah. boleh. Bentar ya. Nih, sudah kirim di grup ya nak? Ustazah, kok di HP aku nggak ada itu-nya? Tanda panahnya. Iya. Coba cari lagi. Atau Ustazah, iya nak? di aku masa Padlet kelas 4 masih ada, Ustazah. Masih ada ya, iya. Kalau ini Padletnya kosong ya, kelas 5 ya. Coba Ustazah buka dari HP deh. Silakan subjeknya tulis nama kamu. Ada nak tanda plus, tanda tambah di kanan bawah. Kalau dari HP ada kok. Ada juga. Ya, Ustazah ada. Aku tadi udah nyoba. Ya, silakan nak ditulis subjeknya, nama kamu, boleh nama lengkap, boleh kejujuran. Terus ceritakan masing-masing kisah kejujurannya. Semuanya harus nulis ya. Ustazah masukkan ke nilai praktek. Ya, silakan bercerita masing-masing. Oke. Sekarang, Ustazah. Iya, sekarang. Chat apa, Ustazah? Kisah tentang kejujuran kamu. Boleh dalam hal apa saja. Misalkan ketika orang tua kamu mengamanahkan kamu untuk beli apa. Bisa aku buka, coba ada ini home product membership login sama home. Kalau nggak login nggak bisa emang. Kenapa? Nggak bisa langsung dibuka. Enggak. Waduh. Kayaknya Ya, Ustazah. Kamu kirim aja di chat Zoom boleh, nanti Ustazah kirimin di Padletnya. Ini Salma. buka. Ya. Ustazah, aku kan baru masuk lagi tuh gara-gara tadi kan gara-gara error. Terus aku di sini masuk terus di sini udah ada tuh. Ustazah, aku udah kirim Ustazah di Padlet. Oke, iya. Alhamdulillah nih Salma sudah ada ceritanya nih. Salma jujur ketika disuruh membeli gula dan tidak membeli yang lain.
Oke. Jadi sesuai ya amanah nih. Siapa lagi yuk? Hania sudah bisa, Hania? Bisa, Ustazah. Oh ya bisa. Oke, Talita, assalamualaikum Ustazah. Tapi jangan. Maaf ya Ustazah, itu kan kejujuran aku Ustazah. Oh iya, iya jujur ya. Oke, gak apa-apa. Nah, ini kan dulu masih kecil ya. Satu kelas Pas lagi. masih dua. Nah, kalau sekarang udah ngerti insya Allah. Tita. Iya, oke. Theo, jujur saat puasa. Oke, alhamdulillah. Sampai maghrib Theo ya. Gak iseng nyobain makanan gitu. Oke. Coba. Ustazah boleh aku ngerjainnya setelah Zoom, soalnya kayaknya nge-lag gitu deh kalau sambil nge-Zoom. Oh, sinyalnya nggak kuat ya? Boleh, boleh. Jadi teman-teman, habis ini kita baca doa aja. Nanti yang belum ngirim, kirim aja di Padletnya ya, Nak ya. Nanti Ustazah kirim juga di GCR. Ustazah kalau misalnya udah kita kirim terus Ustazah apain? Nilai. Nah, nilai langsung di buku nilai. Di sini. Nanti kirim juga deh di apa? Nanti kan Ustazah bikin assignment ya. Ustazah bikin tugas di GCR. Nanti Ustazah upload ke situ juga kalau udah Ustazah masukin di buku nilai. Ustazah, aku udah Ustazah. Oke, iya nih, Kina ada satu hari Kina disuruh beli makanan setiap aku dapat rumah. Nah, di situ uangnya lebih. Tadinya uangnya mau aku umpetin buat aku. Tapi nggak jadi, langsung kasih ke mama. Malah dapat uang tambahan. Wah, Masya Allah ya. Jadi dapat rezeki yang lain ini. Alhamdulillah, karena jujur ya. Karena jujur, jadinya disayang nih dapat uang tambahan Kina. Amel, jujur saat buang angin kentut. Ini maksudnya gimana, Amel? Jujur saat pas ada kentut bau terus kamu bilang iya aku yang kentut gitu atau gimana ceritanya? Ya Ustazah. Sortirin Mbak. Oh gitu ceritanya. Oke. Oke, Nujuma ceritanya jangan kayak gitu, yang lain ceritanya. Aku juga pernah kayak. Ustazah, Iya. habis ditulis pencet apa buat bisa dikirim? Ustazah Fatia lucu Ustazah. Publish. Publish. Dulu aku pernah melototin anak orang sampai dia nangis, terus aku gak mau tanggung jawab. Gitu. Parah Jadi Yang jujur tidak membeli yang lain, pasti tidak membeli sesuatu. Itu siapa Ustazah? Oh, Alia. ya, oke. Kurang lebih sama ya kayak Salma. Fatia, tapi minta maaf nggak Fatia? Ke anaknya, anak orang. Parah deh. Oke, siapa lagi? Oke, 1 menit lagi kita baca doa ya teman-teman ya. Yang belum nulis, lanjut terus aja nulisnya ya. Harus saja kirim di apa? Di GC. Ustazah, Padlet ini cuman buat ngumpulin tugas atau boleh ngobrol-ngobrol Ustazah? Padlet yang ini untuk sementara, untuk pekan ini sampai pekan besok untuk tugas dulu ya Nak ya. Untuk tugas dulu. Ngobrol-ngobrolnya kita punya chat group di WA aja. Iya. Di WA aja. Sekarang kan kita punya WA bareng. Kalau dulu kita nggak ada. Oke deh, dulu. Aku nggak bisa ngerjain. Iya, ini mau baca doa, Nak. Kayaknya udah aja, kasihin yang lain yang belum bisa. Iya, nggak apa-apa. Kita mau baca doa, habis itu teman-teman yang belum ngerjain posting ya. Doa aja dulu. Iya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Ya mau doa ya Ustazah. Sebelum kita tutup, ada yang mau baca doa? Ada yang mau ditanyakan? Salah. Tidak Ustazah. Udah ya? Jelas ya? Oke. Sudah cukup, mari kita tutup pelajaran PAI kita hari ini dengan lafaz alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Wa kafaratul majelis Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan boleh keluar nanti Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi.